Salakanagara, kerajaan pertama dan tertua di Pulau Jawa. Salakanagara yang berarti negeri perak, sebuah kerajaan yang terletak di Teluk Lada atau yang sekarang dikenal dengan daerah Pandeglang, Banten. Sebuah daerah yang pada awalnya dipimpin oleh seorang penguasa wilayah setingkat penghulu yang bernama Aki Tirem. Sosok Aki Tirem sangat layak untuk diperkenalkan sebagai cikal bakal lahirnya kerajaan Salakanagara. Menurut naskah Wangsakerta, Aki Tirem merupakan seorang penguasa awal di wilayah yang bernama Salakanagara, yang pada saat itu masyarakat setempat sudah mampu membuat senjata dan pekakas dari logam, serta telah mengenal penggunaan emas dan perak. Aki Tirem disebutkan memiliki nenek moyang yang berasal dari negeri Yawana sebelah barat. Kerajaan Salakanagara berdiri pada abad ke-1, tepatnya tahun 130 Masehi atau tahun 52 Saka. Salakanagara disebut sebagai kerajaan pertama dan tertua di Indonesia atau di wilayah Nusantara. Namun hal itu masih terjadi perdebatan karena minimnya bukti fisik terkait asal mula kerajaan ini. Berbeda dengan riwayat kerajaan Kutai Martadipura yang memiliki sejumlah prasasti. Perdebatan terkait kerajaan tertua di Nusantara pun sebenarnya tidak hanya melibatkan Salakanagara dan Kutai Martadipura saja. Namun sebelum itu tersebutlah kerajaan Kandis di Riau yang diperkirakan telah berdiri dari tahun 1 sebelum Masehi. Dengan demikian, untuk menjaga kehati-hatian, alangkah lebih tepatnya jika kerajaan Salakanagara dikategorikan sebagai kerajaan pertama dan tertua di Pulau Jawa. Daerah Salakanagara berdiri menjadi sebuah kerajaan setelah sebelumnya Aki Tirem menyerahkan daerah kekuasaannya kepada Dewa Warman. Menurut beberapa sumber sejarah, Dewa Warman merupakan pangeran dari negeri Pahlawi wilayah India Selatan yang diutus untuk menjalin hubungan dengan negeri seberang. Dan disebutkan pula dalam naskah Wangsakerta, Dewa Warman merupakan seorang pedagang dari India yang suatu ketika tiba di Nusantara, tepatnya di wilayah barat Pulau Jawa. Ketika Dewa Warman beserta rombongannya tiba di wilayah Salakanagara, ia diterima dengan baik oleh Aki Tirem dan penduduk setempat. Pertemuan antara klan atau kelompok dari Aki Tirem dan Dewa Warman semula berasaskan pada hubungan dagang dan keamanan. Konon Dewa Warman selalu melindungi para penduduk Salakanagara dari gangguan para perompak yang datang dari negeri luar. Pada awalnya Dewa Warman di Salakanagara hanya sebatas berkunjung dan singgah untuk beberapa waktu, dan kemudian ia kembali lagi ke negeri asalnya. Hingga pada suatu waktu ketika Aki Tirem beserta penduduk bekerja sama dengan kelompok Dewa Warman dalam puncaknya menghadapi para perompak yang menyerang Salakanagara. Kerjasama di antara keduanya sungguh sangat berkesan. Mereka berhasil melumpuhkan para perompak dan membuat kapok untuk kembali lagi ke Salakanagara. Sejak saat itu kelompok Dewa Warman sering singgah dan menetap lama di Salakanagara. Hingga suatu saat Dewa Warman jatuh hati kepada gadis cantik putri dari Aki Tirem yang bernama Dewi Pohaci. Singkat cerita, kemudian Dewa Warman menikahi Dewi Pohaci dan menetap di Salakanagara untuk membantu Aki Tirem dalam membangun wilayah Salakanagara. Dari pernikahan Dewa Warman dengan Dewi Pohaci kemudian diikuti oleh keluarga serta kelompok Dewa Warman dengan menikahi putri-putri dari Salakanagara. Dari sinilah mulai terjadinya percampuran dan perpaduan antara klan Salakanagara dan India yang dibawa oleh Dewa Warman. Setelah Dewa Warman menikahi Dewi Pohaci, seiring berjalannya waktu, Aki Tirem pun berpesan, setelah kepemimpinannya nanti di Salakanagara, Dewa Warmanlah yang akan menggantikan kedudukannya. Setelah Aki Tirem wafat, kemudian Dewa Warman pun dinobatkan menjadi raja pertama di Salakanagara dengan gelar Prabu Dharmaloka Dewa Warman. Sedangkan Dewi Pohaci diberi gelar Dewi Dwani Rahayu.
Namun ada juga yang mengisahkan bahwa Akitirem belum wafat ketika digantikan oleh Dewa Warman. Disebutkan ia menyerahkan kepemimpinan demi mengundurkan diri dari urusan duniawi dan memilih jalan bertapa. Penyerahan kekuasaan tersebut terjadi pada tahun 122 Masehi dan sejak saat itu pula mulai diberlakukan penanggalan Sunda yang dikenal dengan sebutan Saka Sunda. Dewa Warman diketahui berkuasa selama 38 tahun sejak dinobatkan pada tahun 130 Masehi. Selama pemerintahannya ia pun mengutus adiknya yang merangkap senopati yang bernama Bahadur Harigana Jaya Sakti untuk menjadi raja daerah di Mandala ujung kulon. Sedangkan adiknya yang lain bernama Sweta Liman Sakti dijadikan raja di daerah Tanjung Kidul yang beribu kota di Agra Bintapura. Klan Dewa Warman menjadi raja di Salakanegara secara turun-temurun, seperti Dewa Warman II putra dari Dewa Warman dari pernikahannya dengan Dewi Pohaci. Setelah masa kepemimpinan Dewa Warman, nama dari raja-raja Salakanegara berikutnya tidak diketahui dengan pasti. Dalam catatan sejarah setelah masa Dewa Warman, raja-raja di Salakanegara menggunakan nama gelar Dewa Warman sampai pada Dewa Warman ke-9. Wilayah kekuasaan Salakanegara meliputi Banten, Jawa Barat, dan pulau-pulau di dalamnya, dengan berpusat di ibu kota Rajatapura. Namun pada masa Dewa Warman ke-8, pusat ibu kota Salakanegara dialihkan dari Rajatapura ke Tarumanagara. Wilayah pesisir Salakanegara di sepanjang pantainya termasuk wilayah pesisir Jawa Barat, Nusa Mandala atau Pulau Sangiang, dan pesisir Sumatera bagian selatan dijaga ketat oleh para pasukan Dewa Warman yang bertujuan untuk menghalau gangguan dari para perompak. Selama masa kejayaan Salakanegara, gangguan terbesar memang datang dari para perompak. Hingga tercatat Salakanegara pernah kedatangan perompak dari negeri Cina. Namun karena kekuatan serta taktik politik Dewa Warman, ia mampu membuka hubungan diplomatik dengan negeri Cina, India, dan negeri lainnya, yang pada akhirnya Salakanegara bisa berdiri kokoh dan hidup dengan damai dan sejahtera. Salakanegara berdiri selama 232 tahun, tepatnya dari tahun 130 Masehi hingga 362 Masehi. Setelah masa kejayaannya, di kemudian hari Salakanegara menjadi wilayah bawahan dari Kerajaan Tarumanagara, yang tidak lain merupakan sebuah kerajaan yang terlahir dari rahim Salakanegara. Dengan demikian, Salakanegara pun disebut-sebut sebagai cikal bakal Kerajaan Tarumanagara. Video berikutnya menceritakan tentang Kerajaan Tarumanagara.